Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Senin 6 Juni 2022. Hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Bacaan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Julius Dwi Atmoko dari Paroki Santo Yosef Pringsewu, Lampung. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita bersama Gereja Universal merayakan peringatan wajib Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita pasti sering mendengarkan kata setia. Kita sebagai orang Katolik dipanggil untuk selalu setia. Setia dalam panggilan hidup kita sebagai keluarga, atau panggilan hidup menjadi biarawan dan biarawati. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, tidak mudah memang hidup dalam kesetiaan. Menjalani kesetiaan ini, pastilah kita akan mendapatkan sebuah cobaan, besar maupun kecil. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita dapat belajar dari sosok wanita hebat
kita dapat belajar dari bunda kita, yaitu Bunda Maria. Yohanes menyajikan sebuah adegan yang sangat istimewa yang mungkin sukar bagi kita untuk melakukannya. Bunda Maria mau mengikuti Yesus sampai ke puncak Golgota, bahkan sampai menyaksikan Yesus disalib. Boleh kita bayangkan, Maria sebagai ibu kiranya ingin menyerahkan dirinya sebagai ganti nyawa anaknya. Namun Tuhan secara mendalam memberikan keyakinan kepada Maria untuk menerima rencana ilahi, bahwa dengan peristiwa salib Yesus mau menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Dan inilah puncak kesetiaan dari Maria. Maria diminta untuk melepaskan dan merelakan anaknya untuk umat manusia. Dan pada saat itulah Bunda Maria juga menerima umat manusia yang diberikan dari anaknya. Dari keteladanan, ketaatan, dan kesetiaan Bunda Maria ini, patutlah kita memanggil Maria sebagai Bunda Gereja. Maka marilah kita belajar dari Bunda Maria untuk hidup setia dalam panggilan hidup kita, baik sebagai keluarga maupun dalam hidup membiara. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita semua.